Selin Hartadi, anggota DPR cantik berdarah Tionghoa Indonesia dari Bogor, terjebak dalam badai hidup setelah satu malam penuh misteri bersama seorang gembel jalanan. Tak disangka, kehamilan yang mengikutinya justru menguak masa lalu kelam sang pria yang ternyata bukan orang biasa. Di tengah tekanan politik, sorotan publik, dan rahasia yang membelit, Selin memilih melepaskan segalanya demi anak yang ia kandung. Sebuah kisah penuh emosi tentang cinta tak terduga, pengorbanan, dan keberanian untuk berdiri tegak ketika segalanya runtuh. Episode 1, Angin Kota yang Membisikkan Rahasia. Namanya Selin Wijaya, seorang anggota DPR negara Konoha berusia 29 tahun. Wajahnya menawan, rambut panjang sebahu dengan warna hitam kecoklatan selalu tergerai rapi. Ia memiliki kulit putih bersih hasil perpaduan darah Tionghoa dari sang ibu dan darah Sunda dari ayahnya. Tubuhnya ramping, postur elegan, dan pembawaannya tenang namun tegas di hadapan publik. Ia menjadi idola baru parlemen, wakil dari Bogor yang selalu tampil memukau dalam setiap sidang dan rapat komite. Hari itu, Selin sedang dalam kunjungan kerja ke ibu kota Konoha, yang kini padat, bising, dan penuh intrik politik. Malam menjelang saat ia memutuskan untuk keluar dari hotel tempatnya menginap di kawasan Menteng. Ia ingin sejenak menenangkan pikiran dari tekanan pekerjaan dan konflik internal partainya yang memanas. Tanpa pengawalan, hanya mengenakan sweater hitam dan celana jeans sederhana, Selin menyusuri trotoar kota. Matanya tertuju pada sebuah taman kota yang sunyi, dikelilingi gedung-gedung tua yang nyaris terlupakan. Di sudut taman, ia melihat seorang lelaki duduk bersandar di tiang lampu yang redup. Penampilannya compang-camping, janggut lebat tak terawat, dan tubuhnya dibalut jaket lusuh. Meski begitu, ada sesuatu dari tatapan mata lelaki itu yang membuat Selin tak bisa berpaling. Episode 2, Pertemuan yang Tak Disangka. Selin tak tahu kenapa, tapi kakinya terasa ringan melangkah mendekati pria itu. Suasana taman begitu sunyi hingga suara detak jantungnya sendiri terdengar di telinga. "Permisi," sapanya lirih. Lelaki itu mengangkat kepala perlahan, menatap Selin dengan mata tajam namun tak mengancam. "Kamu tidak seharusnya di sini malam-malam begini," jawab pria itu. Suaranya dalam dan berat, tapi ada kelembutan di sana. "Aku cuma ingin tenang. Dunia di belakangku terlalu bising." Lelaki itu tertawa pelan. "Dunia kalian di atas sana memang berisik. Tapi dunia kami di bawah sini lebih sunyi dari kematian." Percakapan mereka terus mengalir. Nama pria itu Damar. Ia tidak banyak cerita tentang dirinya, hanya bilang dia kehilangan segalanya sejak krisis besar melanda 2 tahun lalu. Entah mengapa, Selin merasa nyaman berbicara dengannya. Mereka bicara tentang hidup, kehilangan, dan harapan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat hujan mulai turun. Damar menawarkan tempat berteduh di sebuah ruang bawah jembatan yang ia sebut rumahnya. Meski ragu, Selin mengikutinya. Entah karena penasaran, atau karena rasa aman yang ia rasakan justru dari seseorang yang tak dikenalnya. Di ruang sempit itu, 2 jiwa yang hancur perlahan menemukan kehangatan yang tak mereka duga, dan malam pun berubah menjadi awal dari rahasia yang kelak akan mengguncang negeri Konoha. Episode 3, Malam yang Mengubah Segalanya. Selin duduk bersandar pada dinding beton lembab di bawah jembatan itu, sementara suara hujan mengguyur aspal di luar sana.
Bau tanah basah bercampur aroma kopi instan yang diseduh Damar dalam cangkir plastik retak. Tak ada listrik, hanya cahaya redup dari korek api sesekali menyala saat Damar menyalakan rokok. "Kenapa kamu peduli pada orang sepertiku?" tanya Damar tiba-tiba. Selin terdiam, memandang wajah lelaki itu dalam cahaya temaram. "Aku nggak tahu, tapi untuk pertama kalinya aku merasa dilihat. Bukan sebagai politisi, bukan sebagai simbol, tapi sebagai manusia biasa." Mereka saling diam, hanya detak jantung dan tarikan napas yang terdengar. Saat hujan mulai reda, Selin berdiri. "Aku harus kembali." Tapi Damar menghentikannya. Ia menatap Selin dengan pandangan penuh luka dan kerinduan. "Kalau kamu pergi sekarang, kamu akan kembali ke dunia yang pura-pura. Dunia yang takkan pernah benar-benar menerimamu apa adanya." Dan tanpa aba-aba, mereka larut dalam pelukan. Hanya malam yang menjadi saksi ketika perbedaan dunia mereka mencair, berubah jadi keintiman yang dalam. Tak ada niat, tak ada rencana. Hanya perasaan sesaat yang melompat keluar dari ruang sunyi. Dan malam itu, takdir baru mulai ditulis. Episode 4, Ketika Cinta Tak Punya Nama. Pagi menjelang, sinar matahari perlahan masuk ke celah-celah jembatan. Selin terbangun di sisi Damar, tubuhnya masih hangat dibalut jaket milik lelaki itu. Ia menatap langit yang tampak lebih abu dari biasanya. Damar sudah berdiri, menatap lalu lintas yang mulai padat dari kejauhan. "Kamu harus pergi sebelum ada yang tahu," katanya sambil menyerahkan jaketnya. Selin hanya mengangguk. Tak ada kalimat perpisahan, tak ada janji. Seolah-olah malam itu hanya mimpi. Ia meninggalkan tempat itu diam-diam, masuk ke taksi yang menjemputnya di ujung jalan. Namun, sejak pagi itu, dunianya tak pernah sama. Ia merasa kosong, jiwanya tertinggal di bawah jembatan. Ia mencoba melanjutkan agenda sidang, menghadiri pertemuan, berbicara di depan media, semuanya terasa hampa. Dan sebulan kemudian, saat ia duduk di toilet kantornya, memegang test pack dengan 2 garis merah tegas, dunia Selin runtuh perlahan. Ia hamil. Tapi oleh siapa? Hanya satu malam, satu nama, satu wajah, Damar, si gembel misterius. Orang yang kini tak bisa ia temukan kembali, seolah menghilang di telan bumi. Episode 5, Jejak yang Hilang. Selin duduk di dalam mobil dinasnya, memandangi hasil tes laboratorium yang menegaskan kehamilannya. Jantungnya berdetak cepat. Tidak ada satupun dari rekan sejawatnya yang tahu, dan ia berniat merahasiakannya, setidaknya untuk sementara. Ia kembali ke kolong jembatan tempat ia pernah bermalam, berharap bisa menemukan Damar. Tapi yang ia dapati hanya tempat kosong, bau anyir sampah, dan seorang ibu pemulung tua yang tak mengenalnya. "Damar?" tanya Selin dengan suara parau. "Yang tinggi, gondrong? Udah lama nggak kelihatan, Bu." Kalau dia muncul lagi, pasti dia ngilang kayak biasa. "Nggak ada yang tahu dia tinggal di mana," jawab si ibu. Selin pulang dengan hati gelisah. Ia mulai menyuruh orang untuk menyelidiki. Tapi nama Damar seperti tak pernah tercatat di sistem manapun. Tak ada KTP, tak ada riwayat medis, tak ada data identitas. Damar seperti hantu jalanan, datang, menyentuh hidupnya, lalu lenyap begitu saja. Episode 6,
rapat dan rahasia. Hari itu sidang di Senayan berlangsung panas. Isu korupsi yang menyeret partai oposisi membuat ruang rapat tegang. Celine tetap tampil elegan di balik balutan blazer putih, meski rasa mual menyerang sejak pagi. Di balik layar, sekretaris pribadinya, Ayla, mulai curiga. "Mbak, akhir-akhir ini wajah Mbak pucat. Sering muntah juga. Ada apa?" Celine hanya tersenyum samar. "Kurang tidur itu saja." Tapi di dalam hati, ia kalut. Malamnya, ia membuka laci meja kerjanya, menatap amplop berisi hasil USG. Air matanya jatuh. Bayi itu nyata. Nyawa itu nyata. Tapi sang ayah, entah siapa dan di mana. Ia mulai mempertimbangkan sesuatu yang ekstrim, mungkin menyerahkan bayi itu. Tapi setiap kali niat itu muncul, bayangan mata Damar datang menghantam pikirannya. Episode 7, Pengakuan Mengejutkan. Di sebuah acara amal yang diselenggarakan partainya, Celine tampil sebagai tamu kehormatan. Saat kamera wartawan memotret, salah satu fotografer amatir tampak menatapnya tajam. Ia adalah lelaki muda dengan kamera lusuh dan rambut agak gondrong, mengingatkannya pada Damar. Usai acara, ia mengejar fotografer itu. "Maaf, kamu pernah kenal orang bernama Damar?" tanyanya. Lelaki itu menatapnya tajam. "Mbak Celine, kan?" Celine mengernyit. "Kamu tahu aku?" "Aku tahu karena aku adik Damar." "Dek." Dunia Celine berhenti sejenak. "Dia bukan orang sembarangan, Mbak. Dia mantan tentara. Pernah tergabung dalam satuan tugas khusus sebelum hilang pasca misi gelap. Sejak itu dia hidup di jalanan." "Tapi dia bukan gembel biasa," ucap pemuda itu. Air mata Celine jatuh tanpa bisa ditahan. "Di mana dia sekarang?" "Aku pun sedang mencarinya." Itulah momen ketika Celine sadar, bayi dalam kandungannya bukan sekadar akibat dari malam penuh emosi. Ia adalah pewaris kisah dari seorang lelaki misterius yang ternyata memiliki masa lalu gelap dan penting yang belum selesai. Episode 8, Jejak Masa Lalu. Celine duduk berdua dengan Ardan, adik Damar, di sebuah kedai kopi kecil yang tersembunyi di bilangan Tebet. Angin sore bertiup lembut, tapi hati Celine diliputi kegelisahan yang tak bisa diredam. "Apa kamu tahu misi apa yang membuatnya hilang?" tanya Celine. Ardan mengangguk pelan. "Misi infiltrasi ke perbatasan. Operasi Hitam. Tak ada yang dicatat secara resmi. Setelah itu, dia dinyatakan tewas. Tapi dia muncul di rumah beberapa bulan kemudian, berubah. Diam. Terluka. Dan akhirnya menghilang lagi." Celine terdiam. Tangannya menyentuh perutnya yang mulai membuncit. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia membuka ponselnya, menulis draft surat pengunduran diri dari jabatannya. Namun belum sempat menekan tombol kirim, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Suara berat di seberang berkata, "Jangan cari aku lagi, Celine." Celine tercekat. "Damar? Ini kamu? Lupakan aku. Fokus pada anakmu." "Anak kita," Damar serunya, tapi sambungan terputus. Tangis Celine pecah malam itu. Tapi di balik luka, tekad mulai tumbuh. Episode 9, Jalan yang Dipilih.
Celine akhirnya memutuskan untuk berbicara terbuka di depan media. Ia menggelar konferensi pers yang mengejutkan banyak pihak. Saya, Celine Hartadi, menyatakan bahwa saya mengundurkan diri dari kursi DPR untuk memfokuskan hidup saya sebagai ibu dan perempuan biasa. Wartawan gaduh, pertanyaan bersahut-sahutan. Tapi Celine tetap tersenyum. Ia tak menyebutkan siapa ayah dari anak yang ia kandung. Tapi masyarakat mulai berspekulasi. Meski tekanan datang dari berbagai pihak, partai, kolega, hingga publik, Celine tetap melangkah dengan kepala tegak. Ia pindah dari apartemen mewahnya ke rumah kontrakan kecil di pinggiran Bogor. Di tempat sederhana itu, ia mulai menulis. Menceritakan kisahnya dalam buku pribadi. Ia tahu, suatu hari, anaknya akan membaca semuanya. Episode 10, Warisan Seorang Ayah. 7 tahun berlalu. Seorang anak lelaki berusia 6 tahun berlari di halaman rumah dengan tawa renyah. Wajahnya mirip Celine, tapi sorot matanya tajam seperti seseorang yang pernah ia kenal. Celine berdiri di teras, menatap anak itu dengan mata berkaca-kaca. Di tangannya, sebuah paket tua yang baru saja dikirim lewat pos tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada sebuah foto, Damar mengenakan seragam tempur, dengan catatan tangan di baliknya. Untuk anakku, maaf ayah tak bisa bersamamu, tapi darahmu kuat. Kamu tak lahir dari orang sembarangan. Celine tersenyum, air matanya jatuh lagi. Ia menatap langit sore. Terima kasih karena pernah datang meski sebentar. Cerita Celine bukan kisah tentang kehancuran, tapi tentang keberanian mencintai, menghadapi luka, dan memilih menjadi kuat, bahkan saat cinta tak sempat kembali. Tamat.